Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyad Mulyana, asal Satuan 11 Kehutanan 2. Di sini saya dari kelompok 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya, mengarahkan saya dari awal kegiatan praktik kerja lapangan sampai kegiatan pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan hasil praktik kerja lapangan, ya, ke, yaitu tentang pembibitan tanaman sengon dan pemetaan dengan apel sawit. Persemaian adalah Persemaian adalah menyebar benih atau biji pada suatu tempat khusus sebagai media tabur yang memenuhi syarat untuk tumbuh dan berkembangnya benih atau biji dengan baik baik dan benar untuk menjadi tanaman yang nantinya siap ditanam di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan persemaian adalah membuat piringan di mana piring terbagi menjadi dua, yaitu piring tabur dan piring sapi. Penggunaan piring ya sangat bermanfaat sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan biji atau benih untuk menghasilkan bibit yang unggul. Pembuatan benih juga mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit, serta penggunaan menjadi berfungsi untuk mencegah terjadinya serangan hama. Untuk menjaga kelembaban, pH atau suhu, dan juga ketercukupan air tanah. Dalam dunia pertanian, salah satu pendukung keberhasilan persemaian adalah tahap perencanaan. Maka untuk mendukung kegiatan perencanaan diperlukan aplikasi software yang mendukung di segala medan dan situasi. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah OpenSummit, aplikasi yang digunakan untuk pemetaan dan survei. OpenSummit dapat digunakan secara open serta memperoleh pengguna untuk mengustomisasi petanya sendiri dalam bentuk PDF. Selain itu, OpenSummit juga memungkinkan pengguna membangun skema atribut data sehingga informasi yang dapat dikumpulkan tidak terbatas pada informasi lokasi. Batasan masalah: satu, bagaimana cara pembuatan persemaian sengon agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Dua, bagaimana cara menggunakan OpenSummit untuk kebutuhan survei dan pengukuran di dunia kehutanan. Prosedur pemecahan masalah: A. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas diperlukan pembuatan persemaian dengan tahapan sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pembuatan lapangan persemaian. 3. Penaburan. 4. Pengadaan media sapu dan media sapi. 5. Pengisian media sapi dan penyusunan media di bedeng sapi. 6. Penyapihan. 7. Pemeliharaan persemaian. 8. Seleksi bibit. 9. Analisa usaha. B. Penggunaan OpenSummit adalah sebagai web. Yang satu diantaranya instalasi aplikasi, menambahkan data kerja, menjalankan aplikasi OpenSummit, fitur tambah OpenSummit, pengaturan dasar OpenSummit. Tujuan pembuatan makalah: satu, sebagai bukti bentuk laporan bahwa penyusun telah melaksanakan praktik sesuai program sekolah. Dua, menguraikan kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. Tiga, sebagai bahan referensi bagi sekolah, khususnya program keahlian kehutanan. Untuk pembahasan diantaranya ada 10. Yang pertama yaitu landasan teori, perencanaan, pembuatan lapangan persemaian, penaburan, pengadaan media sapi, pengisian media sapi, dan penyusunan kantong plastik di bedeng sapi. 7. Penyapihan, 8 seleksi bibit, 9 PKWU, 10 GPS. Landasan teori: A. Persemaian. Tujuan persemaian adalah menghasilkan bibit yang berkualitas baik, kuat, sehat, seragam, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta tumbuh baik jika ditanam di lapangan dalam tempat. Dalam meningkatkan pertumbuhan bibit, persemaian dapat menambahkan input lingkungan yang baik seperti pengaturan intensitas cahaya, penyiraman yang tepat, pemberantasan hama, penyakit, penyerangan, pemupukan, juga pemanfaatan mikroba yang bermanfaat mikrohijau sangat membantu terhadap kualitas dan kualitas bibit. Dengan demikian, sumber benih, teknik pembibitan, pemeliharaan bibit, dan teknik kemasan bibit merupakan kunci keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. B. Tanaman sengon. Tanaman sengon
berasal dari Irian Jaya dan Maluku. Para petani di daerah Provinsi Jawa Barat telah lama mengusahakan tanaman ini. Hampir di setiap tempat para petani sudah mengetahui tanaman ini. Kebanyakan tanaman ini diusahakan petani di lapangan, di kebun, di pematang sawah, di kolam, dan pekarangan. Walaupun tanpa pemeliharaan yang intensif, tanaman ini tumbuh subur, tinggi, melebar, dan rindang, tetapi tidak mengotori pekarangan, tidak lembab, dan cukup teduh bila di bawah serta tumbuhnya cepat. Untuk perencanaan, penetapan lokasi atau syarat-syarat terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu dekat dengan sumber air, kedua tersedianya kebutuhan bahan, 3 tersedianya tenaga kerja, 4 kesesuaian iklim, 5 kemiringan minimal 5 derajat, 6 perlengkapan kerja, 7 mudah tidaknya terjangkau, aksesibilitas, jarak ke lokasi tanam. Perlengkapan kerja yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama cangkul, kedua skop, 3 parang, 4 meteran, 5 emrat, 6 gergaji, 7 selang, 8 golok. Persiapan lapangan. Kegiatan persiapan lapangan adalah untuk mengukur lahan yang akan dibuat persemaian dan membersihkan lapangan dari akar-akar atau tumbak. Lapangan diratakan sesuai luas yang ditentukan, dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2021 menggunakan alat campur parang, sapu lidi, meteran, tapia. 2. Pembuatan bedengan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 Februari 2021. Alat yang digunakan gergaji, golok, meteran, tang, Inggris. Bahan yang digunakan bambu, kawat, tali rapia, aranet. Dengan kegiatannya: A. Bedengan dibuat dengan ukuran 5 kali 1 meter, mudah dalam menyiram dan pemeliharaan. B. Bedengan diberi batas penguat dari bambu atau kayu. C. Samping bawah terbuat dari belahan bambu atau batas setinggi 10 cm. D. Bedeng samping menghadap ke arah selatan. E. Jarak antara bedeng 60 cm. F. Pembersihan dibuat dengan lebar 1 meter, membagi blok dengan yang lainnya. Jumlah bedeng sapi dibuat sebanyak 4 bedeng per kelompok. Dan ini adalah foto kegiatan untuk persiapan bedengan persemaian. 3. Pembuatan naungan bedengan. Pembuatan naungan untuk bedengan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2021 dan bertempat di SMA Negeri 1 Pagaran dengan rincian kegiatan meliputi: A. Naungan menghadap ke arah timur agar cukup menerima sinar matahari, tinggi sebelah timur yaitu 120 cm dan sebelah barat yaitu 70 cm, seperti yang ada di samping gambar ini. 4. Penentuan lokasi persemaian dan kebutuhan benih. A. Luas ditentukan berdasarkan kebutuhan jumlah bibit dari rencana luas tanaman dan tergantung pada sama dan jarak tanam. B. Standar luas 1 hektar persemaian dapat memproduksi bibit sebanyak 8.000 batang. C. Untuk pembuatan persemaian seluas 1 hektar yang komposisinya terdiri dari tanaman pokok 80% dan tanaman isi 20%. Penaburan benih adalah menanam benih yang telah dipersiapkan atau telah melalui perlakuan besar di bedengan. Tujuan agar benih dapat berkembang dengan baik. Kegiatan penaburan benih dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 menggunakan alat kompot cukil yang terbuat dari bambu. Media tabur yang digunakan: A. Pasir sungai dijemur dengan diratakan selama kurang lebih 1 hari. B. Bahan disaring dengan kayakan ram kawat ukuran 2 sampai 5 mm dan diangin-anginkan terlebih dahulu. C. Setelah diterima dari DJS atau KPH selambat-lambatnya 2 hari setelah ditabur,
dan penaburan paling lambat bulan Februari. Dan ini adalah foto yang disampaikan adalah kegiatan saat penaburan. Pengadaan media sapi, bahan yang memiliki sifat mendukung pertumbuhan secara optimal dalam skala besar dalam fisik media lebih utama daripada sifat kimia. Media kaya bahan organik dan mempunyai sifat fisik yang baik maupun mendukung perakaraan secara optimal. B. Kompos sebagai media sapi dapat diperoleh dari bahan organik yang diperlukan dengan berbagai tambahan-tambahan lain atau dapat pula diperoleh dari limbah kotoran hewan yang telah melaku atau malam. Dari kompas antara lain sesuai dengan ketentuan di resi PH 3 seri produksi 1997. D. Sifat fisik bahan ramah warna kehitaman tidak berbau bahan asalnya mempunyai permeabilitas yang baik. Surya di bawah tegakkan sengon sebagai sumber mikorija pada semai sengon. Irisan media sapi dan penyusunan politik di bedding sapi. Kantong plastik politik dengan ukuran 10 cm kali 10 cm, 15 cm kali 0,04 cm, jenis bengke warna hitam. Komposisi kompos 4 sanggan 40%, 0,16 kg atau kartung atau 120.000 kg per hektar. Topsoil sama dengan 60% kali 0,4 kg atau 192.000 kg per hektar. 1. Masing-masing bahan topsoil dan KCI diaduk merata dan pengisian kantong plastik 2. Harus cukup penuh atau padat. 3. Sapi terletak di atas tanah dan berarti plastik tidak terkubur. 4. Setiap bedding sapi terisi 500 kantong. Dan gambar di samping ini adalah kegiatan penyusunan polybag di bedding sapi. Untuk kegiatan penyapihan meliputi kegiatan diantaranya 1. Penyapihan koper sapi harus seragam di mana biji sudah berkecambah. Masa penyapihan dilakukan setelah hari ke-7 di mana sudah tidak ada benih yang berkecambah meremah lagi. 3. Berkecambah setelah 2-4 hari. 4. Batang lurus berdaun lebat. 5. Pencabutan bibit dari bedding tabur menggunakan cukil. Dan cara mengambil kecambah dengan dibentang batangnya. 6. Dilakukan pagi hari sebelum 10 atau sore setelah jam 15 masak. 7. Kecambah hasil seleksi dimasukkan ke dalam mangkuk berisi air, dibawa ke bedding sapi dan dimasukkan ke polybag. 8. Cara memasukkan kecambah ke polybag. Polybag dilubangi dengan dicukil kemudian kecambah. 9. Dimasukkan ke dalam polybag tersebut dengan posisi tegak atau lurus. Selanjutnya lubang ditutup dengan media lalu ditekan dengan ibu dari tertutup tetapi jangan sampai merusak kecambah semai. 10. Waktu penyapian selama lambatnya akhir bulan Maret. Seleksi bibit. 1. Bibit dikelompokkan berdasarkan kualitas. 2. Bibit yang sudah ditanam yaitu bibit dengan tinggi 25-30 cm. Perhitungan BEP dalam bentuk uang atau rupiah. Perhitungan biaya produksi adalah sebagai berikut. Biaya BP dalam rupiah biaya tetap produksi atau harga per unit. Biaya unit dikurangi biaya variabel per unit harga per unit. Biaya tetap produksi
dan di antara meliputi jumlah sebesar 5.130.000 ditambah biaya variabel sebesar 270.000 untuk biaya tetap produksi meliputi bumi sengon, peliling, kompos, pasir, paranet, baki tabur, mangkok, gempur, handspire, pelang nama. Untuk biaya variabel meliputi bambu, serang, pupuk. Jumlah keseluruhan tersebut mencapai 6 juta rupiah. Untuk penjualan untuk BEP. Kita lanjut ke hasil persemaian dan penjualan. Nah, ini gambar yang ada di sini yaitu gambar penjualan dari yang kami lakukan selama kegiatan praktik kerja lapangan. Kita lanjut ke survei IPS Apen Summit. Di sini ada tampilan awal Apen Summit yang ada di Play Store. Di Play Store banyak aplikasi map yang tersebar di seluruh dunia dan banyak macam-macam tipenya. Dan ini adalah salah satu Apen Summit yang kami gunakan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah halaman register setelah tadi kita mendownload di aplikasi Play Store. Kita ditunjukkan ke halaman register dan kita disuruh untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan kita sebelum menggunakan kita harus menyesuaikan dengan format PDF terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini. Menambahkan peta ke dalam aplikasi. Nah, ini adalah kegiatan untuk menambahkan peta ke aplikasi. Dari mulai register, tambah peta untuk menambahkan peta ke aplikasi Apen Summit, dan kita di sini melakukan download terlebih dahulu untuk mendownload peta yang telah ditambahkan ke Apen Summit kita. Nah, ini menambahkan peta dari maps. Nah, tanda ini adalah tanda lokasi kita yang sekarang ada di sini kalau kita menggunakan aplikasi ini. Membuka peta kerja. Nah, ini kegiatan kita untuk membuka peta kerja dari bilah pencarian, informasi pengguna, bilah pengaturan, judul peta, jarak lokasi peta, penerbit peta, bilah lapisan, layar. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita akan setelah menggunakannya kita akan mendapatkan lapisan-lapisan seperti ini. Membuat poin. Nah, untuk poin seperti ini. Nah, ini adalah titik kita saat menggunakan aplikasi Apen Summit. Dan kita juga bisa menambahkan foto kegiatan di lapangan dengan cara menggunakan simbol yang ada di samping kiri ini. Membuka rekam jejak atau tracking. Nah, untuk membuka rekam jejak atau tracking, kita terlebih dahulu pergi ke tracking, dan kita setelah membuka tracking tersebut kita mulai untuk start tracking, dan kita telah mulai untuk tracking dari mulai titik pertama sampai titik selanjutnya. Hasil survei batas sekolah. Nah, ini kegiatan yang kami lakukan selama kami praktekin yang dilakukan di sekolah
Dan ini adalah lokasi yang kami gunakan saat kami trekking di sekolah. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dalam pembuatan persemaian memerlukan perlakuan yang sama, teliti dan tepat. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkualitas bagus. Bibit yang ditanam di sekolah hanya digunakan untuk kebutuhan bibit sekolah. Saran dari kami untuk pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan dan pembimbingan pada peserta praktik kerja lapangan atau PKL agar lebih meningkatkan pemahaman materi yang dipraktekkan. Untuk siswa-siswi yang akan melakukan PKL di tahun yang akan datang, diharapkan mempersiapkan mental dan fisik dan doa dari orang tua kalian. Cukup, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.